Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul United 93. Film thriller dokumenter yang dirilis pada tahun 2006. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang serangan teroris yang terjadi di Amerika pada tanggal 11 September tahun 2001. Khususnya, film ini menceritakan tentang kejadian di dalam salah satu pesawat yang digunakan oleh grup teroris suruhan Osama bin Laden untuk menyerang sebuah objek vital di ibu kota Amerika Serikat. Film ini menceritakan tentang bagaimana para penumpang yang berada di dalam pesawat itu memberontak, memberikan perlawanan, dan berupaya untuk menggagalkan aksi serangan para teroris dari dalam pesawat. Karena video ini adalah konten alur cerita, pastinya mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang ingin menonton filmnya secara utuh, silahkan berhenti menonton di sini. Selain itu, mari kita simak bersama-sama alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan di Bandara Internasional Newark yang sibuk seperti biasanya pada tanggal 11 September tahun 2001 di pagi hari. Terlihat barisan penumpang penerbangan United 93 dari kota New Jersey menuju kota San Francisco yang sedang mengantri memasuki ruang tunggu. Petugas bandara tampak tidak menemukan sesuatu yang aneh pada saat pemeriksaan. Tanpa mereka sadari, sebenarnya ada 4 orang anggota teroris yang menyusup di antara para penumpang tersebut. Setelah persiapan penerbangan selesai dilakukan, para penumpang diminta untuk masuk ke dalam pesawat, dan pesawat pun berjalan secara perlahan menuju landasan pacu untuk tinggal landas. Pada saat yang sama, di kantor pusat kendali penerbangan di kota Boston, sebuah pesawat terbang American Airlines 11 yang berute dari kota Boston menuju kota LA hilang kontak secara tiba-tiba. Berulang kali mereka mencoba untuk menghubungi pesawat tersebut, tetapi tidak menerima balasan apapun. Pada akhirnya, salah satu petugas mendengar ada suara-suara dialog aneh dari ruang kokpit pesawat tersebut. Mereka pun curiga jika pesawat itu sedang dibajak. Ternyata dugaan tersebut adalah benar. American Airlines 11 sudah keluar dari jalur aslinya dan sekarang sedang terbang menuju ke kota New York. Pusat Kendali Penerbangan Boston kemudian melaporkan insiden ini ke Pusat Kendali Penerbangan Nasional di kota Virginia dan Pusat Komando Pertahanan Udara di kota New York. Mereka juga menghubungi Pusat Kendali Penerbangan New York untuk mengawasi pergerakan pesawat tersebut. Namun ketika tengah diawasi, pesawat tersebut mendadak hilang dari jangkauan radar saat sudah mendekat ke area Manhattan, yaitu salah satu distrik terpadat dan teramai di kota New York. Sesaat setelah itu, channel berita CNN mengabarkan bahwa sebuah pesawat komersil telah menabrak gedung utara World Trade Center, yang pada saat itu adalah gedung tertinggi kedua di Amerika Serikat. Para petugas langsung menduga pesawat tersebut adalah pesawat American Airlines 11 yang sedang mereka awasi. Keadaan menjadi semakin genting ketika mereka mendapati bahwa pesawat United 175 dari kota Boston menuju kota LA juga tengah dibajak, dan sekarang pesawat tersebut sudah keluar dari rute asli dan sedang terbang menuju ke kota New York. Para petugas di pusat kendali pun mencoba menghubungi dan mengawasi pergerakan pesawat tersebut. Sayangnya, sama seperti pesawat American Airlines 11, pesawat ini juga mendadak hilang dari pantauan radar sesaat setelah memasuki kawasan Manhattan. Siaran berita di televisi secara langsung menayangkan peristiwa naas tersebut. Sebuah pesawat yang diduga adalah United 175 menabrak gedung selatan World Trade Center sehingga menimbulkan ledakan yang besar. Selang beberapa waktu, kedua gedung ini pun runtuh, membunuh hampir semua manusia yang ada di dalamnya. Mungkin kebanyakan orang sudah sangat familiar dengan peristiwa ini. Menggunakan kedua pesawat ini, Al-Qaeda berhasil meruntuhkan kedua gedung World Trade Center.
membunuh 3.000 orang, dan mencederai kurang lebih 25.000 orang. Namun, di hari itu ternyata ada 2 pesawat lagi yang dibajak oleh Al-Qaeda. Salah satunya adalah pesawat American Airlines 77, tujuan LA. Pesawat tersebut sudah keluar dari rute aslinya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak 25 menit yang lalu. Hasil pantauan radar mengatakan bahwa pesawat sedang terbang menuju ke kota Washington, pusat pemerintahan negara Amerika Serikat. Mereka langsung menduga target berikutnya adalah Gedung Putih, yaitu Istana Kepresidenan Amerika Serikat. Namun ternyata beberapa saat setelah itu, pesawat American Airlines 77 jatuh di gedung Pentagon, yaitu kantor pusat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya, kita akan masuk ke kronologi dari peristiwa naas yang menimpa para penumpang di pesawat United 93, yaitu pesawat keempat yang dibajak oleh Al-Qaeda pada hari itu. Di dalam kabin, keempat orang teroris mulai bergerak untuk melancarkan aksinya. Pertama-tama, salah seorang teroris bernama Hasnawi yang duduk di kelas bisnis bangkit berdiri dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke toilet pesawat, di mana ia mengeluarkan barang dari tasnya untuk merakit sebuah bom, yang mana bom tersebut diikatkan di sekeliling pinggangnya, lalu disembunyikan di balik bajunya. Setelah itu, ia pun kembali ke tempat duduknya. Beberapa saat setelah itu, salah seorang teroris yang duduk di kelas bisnis tiba-tiba bangkit berdiri. Ia pun berjalan dengan cepat menuju ke depan pesawat, lalu menodongkan pisau ke leher salah satu orang pramugari. Di saat yang bersamaan, Hasnawi bangkit berdiri dan menikam salah satu penumpang kelas bisnis tepat di lehernya. Sontak saja kejadian tersebut memicu kepanikan yang luar biasa. Para penumpang lain pun berlari menuju ke kelas ekonomi untuk menjauhi para teroris tersebut. Para penumpang kelas ekonomi melihat penumpang kelas bisnis lari berhamburan menuju ke belakang pesawat. Salah satu teroris pun ditugaskan untuk menghalau semua penumpang ke belakang pesawat. Setelah itu, teroris memaksa sang pramugari untuk mengetuk pintu kokpit. Sekeluarnya kopilot dari kokpit, salah satu teroris tersebut langsung menikamnya sampai tewas. Teroris yang lain pun langsung berlari masuk ke dalam kokpit untuk menyerang pilot yang sedang mengendalikan pesawat. Rentetan peristiwa ini dapat ditangkap oleh salah satu petugas di pusat kendali penerbangan Boston. Sekarang, mereka sudah tahu jika pesawat United 93 ini sedang dibajak. Jarrah, salah seorang teroris yang ditugaskan untuk menerbangkan pesawat, telah berhasil untuk mengendalikan pesawat ini. Ia pun mengubah jalur penerbangan ke kota Washington, menuju ke gedung US Capitol. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk membunuh si pramugari, karena dianggap sudah tidak ada lagi gunanya untuk dibiarkan hidup. Sekarang, keadaan di kabin penumpang sudah sangat tegang. Hasnawi berdiri di depan kabin sambil mengancam para penumpang dengan bom yang diikatkan di pinggangnya. Di saat yang bersamaan, di pusat kendali udara Boston, petugas tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan pesawat United 93, walaupun tidak direspon oleh para teroris tersebut. Di lain pihak, mereka juga mendapati bahwa mungkin ada pesawat lain yang sedang dibajak. Mereka sungguh khawatir akan skala penyerangan teroris ini. Di dalam kokpit, kedua teroris yang ditugaskan untuk menerbangkan pesawat tersebut mendapat kabar bahwa serangan ke World Trade Center sudah berhasil dilakukan. Mereka pun turut bergembira akan keberhasilan saudara-saudaranya. Di dalam kabin penumpang, pramugari lain yang tersisa meminta izin kepada Hasnawi untuk merawat salah seorang penumpang yang sedang terluka. Namun sayangnya, luka tikaman di leher pria tersebut membuatnya kehilangan banyak darah hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Ketika sedang saat memeriksa si korban,
Salah seorang pramugari berusaha mengintip ke arah kokpit dan mendapati bahwa para teroris sedang berusaha memindahkan jasad pilot dan kopilot ke arah kabin. Ia pun mulai panik, dan ia segera mengajak rekannya yang lain untuk kembali ke bagian belakang kabin. Lalu, ia diam-diam memberitahukan apa yang telah ia lihat kepada rekan-rekannya. Salah satu penumpang pun tidak sengaja mendengar ucapannya, kemudian mengirimkan pesan berantai ke penumpang yang lain. Sekarang, semua penumpang sudah tahu bahwa pilot dan kopilot sudah tewas. Para penumpang sudah mendapatkan kabar dari keluarganya bahwa ada 3 maskapai lain yang juga dibajak dan telah menghantam gedung World Trade Center dan juga Pentagon. Pelan-pelan, mereka pun mulai berkesimpulan bahwa teroris tidak menggunakan bom sebagai senjata utamanya, melainkan pesawatnya sendiri yang digunakan sebagai senjata untuk ditabrakan ke bangunan-bangunan yang dianggap vital. Beberapa penumpang mulai berdiskusi secara sembunyi-sembunyi. Sekarang, mereka sudah mulai sadar bahwa ini adalah sebuah misi bunuh diri, dan mereka harus melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup. Mereka pun berkumpul di belakang pesawat dan mulai mengumpulkan segala macam alat yang kelak dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan para teroris tersebut. Mereka juga tidak yakin bahwa bom yang digunakan untuk mengancam mereka adalah bom asli. Penumpang lain yang melihat kalau sebuah perlawanan sedang direncanakan mulai mempersiapkan diri. Ada yang mulai berdoa, ada juga yang menelpon keluarganya di rumah untuk mengucapkan selamat tinggal. Perasaan takut, sedih, dan tegang bercampur aduk menjadi satu. Hasnawi dan rekannya melihat para penumpang yang mulai bertingkah aneh, dan mereka pun menjadi sangat khawatir. Ia pun berlari ke arah kokpit untuk melaporkan temuannya ke Jarrah. Para penumpang ini berencana untuk melakukan perlawanan, padahal mereka masih membutuhkan kurang lebih 20 menit untuk mencapai tujuan mereka. Di belakang pesawat, rencana penyerangan mulai tersusun secara rapi. Salah satu penumpang bertubuh besar yang mahir berjudo akan memimpin serangan untuk menyerbu si pembawa bom dan mematahkan tangannya. Salah satu dari mereka pun ternyata adalah seorang pilot yang siap menerbangkan pesawat ini setelah teroris berhasil dilumpuhkan. Setelah rencana selesai disusun, mereka pun kembali ke tempat duduknya dan mulai bersiap-siap. Para pramugari mulai membagikan garpu dan pisau ke para penumpang untuk digunakan sebagai senjata. Tampaknya kali ini, kalau bukan teroris yang mati, maka merekalah yang akan menemui ajalnya. Mereka pun hening sejenak untuk menunggu momen yang pas. Sewaktu teroris sedang tidak melihat ke arah mereka, salah satu penumpang pun berteriak, menandakan sekaranglah saatnya untuk menyerang. Dengan satu tendangan, si teroris pembawa bom berhasil dilumpuhkan. Hasnawi yang menyaksikan ini dari depan, langsung panik dan memanggil kedua temannya yang berada di dalam kokpit. Di saat itu, si pembawa bom yang ternyata adalah bom palsu itu juga dipukul kepalanya menggunakan pemadam api. Di dalam kokpit, Jarrah langsung mengunci sabuk pengaman yang ia kenakan agar ia tidak bisa dipindahkan dari kursi kendali. Lalu, ia pun mulai menukikan pesawat dengan curam sehingga para penumpang jatuh akibat hilang keseimbangan. Akan tetapi, sambil merangkak, para penumpang pelan-pelan tetap maju ke depan. Hasnawi berupaya memperlambat upaya mereka dengan mendorong gerobak makanan ke arah mereka. Dengan susah payah, mereka berhasil melewati gerobak makanan tersebut. Kali ini, Hasnawi mencoba menghalau mereka dengan menyemprotkan gas dari alat pemadam api. Namun, pada akhirnya, Hasnawi berhasil ditangkap juga oleh mereka. Setelah itu, mereka menggunakan gerobak makanan tersebut untuk menghancurkan pintu kokpit pesawat. Di dalam, kedua teroris tampak sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan dentuman demi dentuman, pintu kokpit pesawat perlahan-lahan berhasil dijebolkan, dan akhirnya
para penumpang berhasil memasuki ruangan kokpit. Sekarang Jarrah sudah tahu, dia sudah tidak mungkin bisa menyelesaikan misinya, yaitu menabrakkan pesawat ini ke Capitol Hill. Lalu, ia pun dengan sekuat tenaga mendorong tuas kemudi ke depan. Dataran tanah pun terlihat semakin lama semakin dekat, dan layar pun berubah menjadi gelap. Dari keempat pesawat yang dibajak pada hari itu, United 93 adalah satu-satunya pesawat yang tidak berhasil untuk mencapai sasarannya. Ia terjatuh di dataran rumput tanpa ada satupun orang yang selamat. Siangnya, seluruh pesawat yang terbang di udara Amerika diminta untuk mendarat demi alasan keamanan. Semua bandara penerbangan pun ditutup sampai pemberitahuan selanjutnya. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Film ini mengajarkan kepada saya bahwa pada saat-saat genting, kita harus berani bangkit untuk memperjuangkan nasib kita. Karena sebenarnya nasib kita sepenuhnya adalah di tangan kita sendiri. Sekian dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.